Belakangan ini, polusi udara di Jakarta tengah jadi sorotan di segala penjuru Indonesia. Bagaimana tidak, menurut sebuah situs pengukur polusi udara, Jakarta sempat menempati posisi teratas sebagai kota paling berpolusi di dunia. Seiring dengan perkembangannya peradaban manusia, polusi udara yang dihasilkan pun semakin bertambah dan menimbulkan efek merugikan bagi manusia, terutama masalah kesehatan. Setiap harinya, miliaran manusia menghirup gas polutan berbahaya yang dihasilkan oleh aktivitas alam dan manusia itu sendiri. Tingginya mobilitas masyarakat dalam berkendara juga turut andil terhadap pencemaran udara. Di daerah perkotaan misalnya, pada jam-jam sibuk tingkat polusi cenderung tinggi. Polusi atau pencemaran udara berasal dari partikel padat dan cair, serta gas tertentu yang mengandung polutan mematikan seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Seperti yang kita ketahui, polusi udara menyebabkan berbagai masalah serius pada kesehatan, terutama di saluran pernapasan manusia. Dampak yang paling umum terjadi meliputi penyakit jantung, kanker paru-paru, sampai ISPA. Nggak hanya menyerang fisik, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa polusi udara juga bisa mengancam kesehatan seseorang secara mental. Menurut jurnal PLOS Biologi, dampak dari polusi udara ternyata berpotensi menyebabkan munculnya depresi dan gangguan bipolar karena terjadinya peradangan pada saluran pernapasan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga memperkirakan bahwa 90% polusi manusia di dunia menghirup udara dengan tingkat polutan tinggi. Polusi udara disinyalir jadi penyebab kematian sekitar 7 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Berdasarkan nilai Air Index Quality, kota Jakarta sampai menyentuh angka 246 di mana kualitas udara sudah dianggap tidak sehat. Ada banyak cara mudah untuk mengurangi polusi udara dengan mempraktikkan di lingkungan sekitar. Kamu bisa berperan penting untuk alam sekitar. Contohnya kita bisa beralih menggunakan transportasi umum, sepeda, atau sekedar berjalan kaki untuk meminimalisir asap kendaraan yang jadi sumber polusi. Selain berkontribusi mengurangi pencemaran udara, aktivitas tersebut tentunya jauh lebih menyehatkan bagi tubuh. Menanam pohon juga jadi cara paling ampuh untuk melawan polutan udara. Semakin banyak penghijauan di lingkungan, maka dampaknya akan semakin baik untuk kualitas udara yang kita hirup. Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting, yaitu paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkan kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras. Untuk berusaha menjadikan tubuh dengan jumlah normal, molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini akan menyebabkan kondisi yang mengancam seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, pekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih.